Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hairunisa dari kelas 10I nomor absen 27. Dan di sebelah saya ada partner saya yaitu Anissa Dewi Mantias dari kelas 10I nomor absen 3. Dan kami di sini akan menjelaskan tentang biografi atau kisah hidup Sultan Syahrir. Selamat menonton. Siapa itu Sultan Syahrir? Sultan Syahrir adalah seorang pemimpin dan Perdana Menteri Kemerdekaan Revolusioner Indonesia. Ia digambarkan sebagai seorang intelektual Indonesia yang idealis. Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri Indonesia pertama pada 1945. Setelah berkarir sebagai penyelenggara utama nasionalis Indonesia tahun 1930-an dan 1940-an. Dari situ, Syahrir mulai bekerja keras sebagai Perdana Menteri untuk memastikan Indonesia memenuhi namanya. Ia dianggap sebagai seorang intelektual karena Syahrir lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan politiknya. Syahrir mengutamakan negaranya di atas kebutuhannya sendiri. Untuk penjelasan lengkapnya, simak video berikut ini. Julukannya Bung Kecil, namun sumbangsih perjuangannya untuk Indonesia sebesar nyalinya. Salah satunya adalah melawan rasa dilema ketika ia berdiri di antara sahabatnya yang punya pendapat berbeda. Ia sempat bimbang, tapi akhirnya berdiri tegak dengan satu keyakinan. Ia mencintai Republik lebih dari apapun. Inilah kisah hidup Sultan Syahrir, sosok lincah ahli diplomasi yang percaya bahwa hidup yang tak dipertaruhkan tak akan pernah dimenangkan. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Masa kecil Syahrir adalah idaman semua anak pribumi. Keluarganya hidup sejahtera, membuat Syahrir bisa sekolah di tempat terbaik saat itu. Semua hobi pun ia jajal, dari mulai main bola, ikut klub debat politik, atau berakting di atas panggung teater. Bintang kelas yang tidak bisa diam itu lalu meneruskan hobi diskusi dan berdebatnya ke kampus di Belanda. Belajar ilmu hukum yang memang mengalir di darahnya. Meski datang dari negeri timur jauh, Syahrir tidak canggung bergaul dengan kawan-kawan di Belanda. Kerjaannya menonton opera dan berdiskusi pemikiran kiri Eropa. Tapi semua itu berhenti sejenak ketika di tengah kuliah tiba-tiba kondisi keuangan keluarganya tiba-tiba menurun. Ia harus menumpang di rumah kawannya yang seorang aktivis. Di sini, ia bertemu dan dekat dengan Maria, istri dari sang kawan. Lama-lama, bunga cinta bermekaran dan mereka saling jatuh cinta. Tapi, kisah mereka hanya bertahan sebentar. Syahrir mesti pulang. Negaranya memanggilnya. Dan perjuangan Syahrir pun dimulai. Pulang dari Belanda, perjuangan kemerdekaan ia coba melalui berbagai cara. Ia menakodai partai politik, membaca frekuensi radio, sampai mendesak proklamasi untuk segera dilakukan. Usahanya bersama golongan muda lain berbuah hasil. Kemerdekaan akhirnya berhasil kita nyatakan. Tapi saat itu Indonesia bagai bayi prematur yang belum siap melihat dunia. Ancaman Jepang mungkin telah berlalu, tapi Jepang mengintai dari kejauhan. Mencoba merebut kembali apa yang masih tersisa. Di tengah kekalutan, Syahrir muncul sebagai penyeimbang. Gagasannya tentang perjuangan dituangkan dalam selebaran berisi pemikiran revolusionernya. Perjuangan kita judulnya, sebagai tulisan yang meluruskan lagi arah revolusi. Tulisan itu melambungkan namanya. Ia lalu ditunjuk sebagai Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Ketika agresi Belanda terjadi, Syahrir tampil sebagai utusan dalam berbagai perundingan, menjaga Indonesia tetap utuh dan bersatu. Ia pejuang berjois, aktivis sosial yang hobi berdansa dengan penampilan yang modis. Tapi di balik penampilannya ia punya pemikiran yang tajam. Diplomasinya mampu meyakinkan dunia bahwa tanah air Indonesia sudah merdeka. Semua itu ia pelajari dari seorang intelektual pendiam, pencinta buku, kakak senior berwajah serius yang ia temui semasa di Belanda. Muhammad Hatta namanya. Akhir hidup Sultan Syahrir. Tahun 1955, Partai Sosialis Indonesia gagal mendapat suara banyak dalam pemilu pertama di Indonesia. Tahun 1962 sampai 1965, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai mengalami stroke. Sultan Syahrir ditangkap karena partai yang ia dirikan, Partai Sosialis Indonesia, diduga telah terlibat dalam pemberontakan PRRI. Setelah itu, Syahrir diizinkan untuk berobat ke Swiss. Syahrir meninggal di Swiss pada 9 April 1956. Di tanggal yang sama pula, melalui Kepres nomor 76 tahun 1966, Sultan Syahrir dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia.